Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisyah Albarara SMPD and I'm a lecturer in English Literature Department of Universitas Pamulang. Well, in this special occasion, please allow me to describe a little bit about a course or a subject that I currently teach in Universitas Pamulang, especially in English Literature, that is academic presentation. Without further ado, let me proceed to explain it in Bahasa Indonesia. Academic presentation atau presentasi akademik dalam Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah untuk kekhususan English Skills yang diajarkan kepada mahasiswa yang disiapkan oleh Prodi Sastra Inggris agar mahasiswa dapat bersiap diri menjadi seorang pembicara yang andal di depan umum, khususnya di lingkup akademik. Seperti nantinya ketika mereka berbicara sebagai pembicara di seminar, atau bisa jadi juga di ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu ketika mereka harus menghadapi sesi sidang skripsi, atau proposal skripsi, atau mungkin presentasi di depan kelas, sehingga mereka tidak hanya membaca slide atau hanya menyampaikan saja, tapi juga bagaimana mereka menyampaikan materi kepada audiens secara 100% agar dapat diterima secara keseluruhan. Untuk itu, maka di mata kuliah ini di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan sebelum midterm test, sebelum ujian tengah semester, maka kita memang perlu memfokuskan kepada hal-hal mendasar terlebih dahulu, yang diantaranya merupakan salah satu. Yang pertama, mempersiapkan topik, bahan bahasan, kemudian bagaimana mereka mencari sumber yang tepat dan yang relevan untuk mensupport topik yang sudah mereka pilih, kemudian bagaimana mereka nanti mengubah semua itu, menyusun ke dalam sebuah outline, setelah itu bisa dilanjutkan menjadi sebuah naskah. Mereka juga diajarkan bagaimana cara memilih dan menyiapkan visual aids, termasuk di dalamnya menyiapkan PPT slides. Setelah UTS, biasanya mahasiswa difokuskan untuk lebih berfokus pada aspek-aspek penyampaian atau delivery. Jadi dalamnya termasuk voice aspects, kemudian eye contact, kemudian gesture, baik itu hand gesture, and body gesture, and then also expression. Lalu bagaimana nantinya tujuan utama dari mata kuliah ini adalah ketika nanti mereka UAS, mereka tidak hanya mampu menyiapkan materi untuk presentasi, tapi juga dapat menyampaikan presentasi yang mereka siapkan secara baik dan benar. Capaian pembelajaran mata kuliah academic presentation adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan dan menggunakan bahasa Inggris yang lebih ilmiah dan akademis di depan umum dengan menggunakan retorika bicara yang sistematis, lugas, jelas, serta percaya diri. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat menyusun dan menguasai materi serta menyampaikannya secara formal. Dan mereka juga diharapkan memiliki kemampuan presentasi akademis di depan umum yang baik dengan topik-topik yang berbeda, baik secara individu maupun secara berkelompok. Untuk menyukseskan capaian pembelajaran tersebut, maka saya banyak menggunakan beberapa ragam metode pembelajaran. Yang sering digunakan yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi dan tanya jawab, kemudian juga metode simulasi, karena biasanya kita untuk pertengahan semester sampai akhir semester adalah mengenai delivery aspect. Kita akan berfokus ke simulasi, di mana biasanya dosen akan menjelaskan, kemudian mensimulasikan bagaimana caranya dan diikuti oleh mahasiswa. Kemudian di beberapa pertemuan juga, di awal pertemuan saya biasa menggunakan teknik brainstorming. Untuk penilaian yang saya gunakan di kelas academic presentation merupakan penilaian project. Dalam artian, saya akan memberikan project kepada mahasiswa untuk dikerjakan, baik secara berkelompok maupun individu. Untuk di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 sebelum UTS, maka saya berfokus untuk penugasan mengenai materi atau persiapan untuk seseorang melakukan presentasi secara berkelompok. Mulai dari outline-nya, kemudian naskah, kemudian nanti juga PPT slides-nya.
semua yang dikerjakan mahasiswa secara berkelompok akan diberikan feedback secara berkala, dalam artian jika saya memberikan satu tugas dalam satu meeting, maka di meeting selanjutnya akan diberikan feedback atau kita bahas bersama-sama di spare waktu yang ada. Kemudian untuk di pertengahan semester atau di mid semester, maka mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi akademis secara berkelompok. Tujuannya adalah ketika nanti mahasiswa memiliki tugas academic presentation atau memiliki tugas presentasi di mata kuliah lain, mereka sudah siap untuk melakukan hal tersebut. Kemudian untuk ujian akhir semester, mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi akademis secara individu. Di masa ini atau di akhir semester, penilaian dilakukan tidak hanya mengenai aspek materi saja, kesiapan materi, tapi juga untuk kesiapan delivery, mulai dari voice, kemudian eye contact, gesture, expression, semuanya dinilai agar mahasiswa ketika lulus mata kuliah academic presentation benar-benar siap untuk menjadi seorang pembicara yang andal. Mode pembelajaran academic presentation pada masa pandemi merupakan online yang terbagi menjadi dua mode, yaitu mode synchronous dan asynchronous. Berikut cuplikan mode synchronous di sesi academic presentation di salah satu kelas saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Okay, Aprilia, is there anyone else who haven't been called? Karena selebihnya berarti akan saya anggap absent today. Miss, saya belum, Miss. What's your name, please? My name is Anissa Disyanti. Mhm. So one word that came to my mind when I heard presentation is communication. Communication. All right. Thank you, Anissa. By the way, can you open your camera, please? Because I cannot see your face from here. Ya, Alright. sudah ada lagi? So we have 1, 2, 3, 4. 4 students absent for today. Yeah. Yeah. Okay. Now we come to our first topic. Yeah, in this semester, that is building self-confidence in speaking. Why building self-confidence becomes very important for us before we start our preparation to present, because you know that something to start with should be started by self-confidence. Yeah, it is impossible for us to start something if we do not trust ourselves, if we don't have self-confidence. And thank God, what I listened to every one of you here previously, I found many positive things. Ya, ya. Jadi yang saya temukan tadi, kenapa saya tanya, what comes to your mind when it comes to academic presentation? There are some of you say nervous, and then what else? I forgot. Ada yang nervous, ada yang bilang apa tadi? Tapi yang negatifnya saya tidak spot banyak, dan banyak yang lebih berpikiran positif. Nah, that's a good start. Yeah. Okay. I will go to my next session. So this is the objectives. Let me move. Okay. At the first half of the semester, excluding meeting one, this meeting, yeah, we are going to focus on content preparations. For example, start from choosing topics, title, and then choosing references, and then making outline, script, or other presentational aids or media. Why we should learn about the preparation first? Because we cannot present without good preparation. Nah, after you learn how to make the things for preparations, at the second half of the semester, after the midterm, we are going to focus on delivery technique. Ya, jadi kalau tadi adalah di setengah semester pertama, ya, kita akan fokus kepada lebih ke persiapan-persiapan untuk presentasinya. Di pertengahan semester kedua, maka kita akan fokus ke delivery.
Jadi, it is expected at the end of this semester, you are not going to be a boring presenter anymore. Yeah. Okay. Today's learning objective, what we are going to have today is building self-confidence in speaking, focusing on speaking fear scale and how to sound confident. Yeah. Actually, confidence is something that is basic. Yeah, that is basic, our basic need after physiological needs like water, like food, yeah, and any kind of things. Confidence is our also basic need, especially when it comes to communicating with other people. Ya, silakan dibaca dulu. Okay, yeah, confidence is power. Yeah, if we do not have the confidence, it means that we are powerless. Yeah, and then when we feel confident, we feel in control. Nah, that's the key. Itu kuncinya. Ya, jadi kontrol pada diri kita sendiri lays on our own confidence. Jadi uh, kita perlu tahu kondisi diri kita sendiri dan kenapa kita perlu tahu supaya kita bisa memerangi kondisi tersebut. Bukan malah terus-menerus menjadikan kondisi tersebut takut. Kayak misalnya gini, in presentation ya, I know that my biggest problem in presenting is my language. Misalnya, my English is not so good, ya bahasa Inggris saya nggak baik. Nah, ketika misalnya kalian bereaksi menjadi seperti kelompok orang yang pertama tadi, kalian tahu itu kelemahan kalian, tapi kalian terus takut tanpa ada usaha untuk memerangi itu. Itu. Nah, kira-kira ketika misalnya you have problem with your language, for example, your English is not so good, so what should you do? Apa yang harusnya kalian lakukan? Practice, Miss. Yes, practice. Nah, before practice, sebelum practice, apa sih yang perlu disiapkan? Niat, Miss. Niat. Itu niat pertama, practice itu di tengah. Yang setelah yang pertama ini apa? Learning. Ya? Mindset. Percaya diri, Miss. Ya, mindset, percaya diri. Ya, oke. Ya. Jadi intinya pasti ada persiapan di situ ya. Salah satunya ketika kalian merasa your language is not so good, pastinya setelah nanti ada topik, kalian sudah pilih topiknya, and then kalian juga sudah buat outline-nya, kalian punya naskah nih nanti. Nah, ini akan dibahas nanti sebetulnya, tapi ini hanya salah satu contoh ya. Jadi nanti kalau bagi kalian yang merasa your language is not so good, dari outline yang kalian punya, kalian saya wajibkan untuk membuat naskah. Nah, naskah ini bukan untuk dibaca pada saat presentasi, tapi untuk dihafalkan. Gitu. Kamu adalah presentational aids yang paling powerful. Kalian tidak butuh itu PPT dan lain-lain kalau diri kalian memang sudah fully charged, fully prepared, dan yakin bahwa kalian tidak membutuhkan itu. Gitu ya. Okay, confidence is sexy. When we exit confidence, others can attract it to us regardless of gender. Maksudnya gimana sih ini? Jadi contoh gini, you know Mary Riana, right? Yes, I know, Miss. Okay, nah sekarang saya tanya yang perempuan. Yang perempuan juga kenal kan? Ini tadi barusan yang jawab laki-laki soalnya. Yang perempuan kenal Mary Riana? Kenal, Miss. Kenal. Oke, sekarang Anda suka nggak melihat Mary Riana? I do, Miss. Why? Give me the reason. Because when she did her presentation, she was always confidence, full of confidence. Okay. So that's actually the key ya. Memang yang namanya penampilan itu adalah kalau kita bilang bungkusnya ya. Seseorang
tidak akan membeli barang kalau biasanya packagingnya itu misalnya berdebu, lusuh, udah rusak kan nggak mungkin dibeli gitu ya. Sama dengan presenter, maka nanti ketika kalian presentation ya, and you need to look fresh ya, kalian harus terlihat segar, harus penampilannya harus terlihat rapi dan sesuai dengan occasion-nya. Jangan misalnya nanti giliran presentation kalian pakainya kaos oblong gitu. Oke. Ya. Jadi selain yang bisa dilihat secara kasat mata, sebetulnya yang tidak kasat mata yang kita lihat secara jelas dari Meridiana adalah she is powerful, ya. Kenapa powerful? Karena dia punya percaya diri. Kembali lagi ke yang tadi bahwa when we are having the self confidence, we are in control. Okay, when Astrid say control in presentation, it means that we control the audience. Yeah, that's right, but it's more like an effect when the presenter has been able to control him or herself first. Jadi yang perlu dikontrol adalah diri kita sendiri dulu sebagai speaker. Kenapa? Karena ketika kita sudah bisa mengkontrol diri kita sendiri, so we can rule the audiences. So this is our first subtopic today, that is about speaking fear. Sebetulnya nanti ini akan ada materinya sendiri di second half of the semester, ya. We are going to talk about how to manage stage fright. Tapi di sini lebih ke untuk mengenal dirimu sendiri, ya. Jadi sekarang saya mau tahu nih, kadar speaking fear kalian seberapa sehingga nanti kalian harus siap-siap dari sekarang. Kita lanjut, sudah siap? Tadi I already asked you to prepare a piece of paper or pen or pencil. Sudah disiapkan? So you need to use them all now. Jadi di sini ada skala, kita akan mengukur skala fearness-nya. Ya, siapkan pensil. Ada 20 soal, silakan ditulis dulu number 1 until 20. Okay, number 1. Are you ready? Sudah siap? Jadi nanti ada 20 soal ya yang kalian perlu beri jawaban dengan menuliskan angka. Angka 1 itu berarti not at all true for me. Means sama sekali tidak benar. Point 2 untuk a little true, sedikit benar. Ini dicatat dulu ya biar nanti saya bisa ganti slide. Ya. Yang ketiga, poin 3 adalah untuk somewhat true. Like half ya, setengah-setengah ya. Iya sih, tapi enggak juga sih gitu ya. And then scale 4, skala keempat, very true, bener banget gitu ya. Ya. And 5, extremely true. Ya, extremely true means amat sangat benar sekali. Kita simulasi dulu ya. For number 1, kita kerjakan sama-sama. I get very anxious when speaking in front of small group, 3 to 10 people. Nah, ini kamu scale. Ada di angka berapa? 1, yang tadi not at all true, a little true, ya, and then somewhat true, very true, or extremely true. Done? Sudah selesai? I'm done, Miss. Alright, now let's Done, go Miss. to the result. Nah, ini dia hasilnya. Silahkan, kalian ada di skala berapa? Kita lanjut ya. Our second subtopic today, sound confident. Sebetulnya ada 2 cara untuk public speaking itu sendiri ya. Ada 2 aspek ya, to get rid of the fear and to be more confident. There are 2 ways ya. Ada to sound confident and to look confident sebetulnya.
Tapi sebetulnya ini bahasan untuk nanti. Jadi saya tidak bisa membahas tentang to look confident karena kita harus membahas itu lebih lama. Let's see. Apa saja sih yang sebetulnya you need to do to sound confident? There are only 3 tips that is proposed by Carl Kwan. That is speak more slowly. What does it mean? Maksudnya apa sih speak more slowly here? Nggak terlalu terburu-buru, Miss. Why? We need to speak more slowly to sound more confident. To Anyone make know? sure the audience understand our Okay. speech. Yeah, in order to make sure the audience can listen to us clearly. Yes, that's the point. Let me give a demonstration. First tip ya. Tip yang pertama. Saya baca yang pertama, number 1. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aisha and today in this special occasion I'd like to have a sexy discussion with you about the impact of COVID-19 pandemic towards our lifestyle. Thank you. Itu demonstrasi yang pertama. Bandingkan dengan yang kedua. I will read it slowly. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aisha. And today, in this special occasion, I'd like to have a sexy discussion with you about the impact of COVID-19 pandemic to our lifestyle. Apa bedanya yang pertama tadi dengan yang kedua kali saya baca? Jadi more clearing, jadi lebih jelas. Oke, lebih jelas. Ada lagi? Yang kedua jadi lebih jelas. Yogan tadi buka mic. Ada lagi yang mau disampaikan? Terdengar lebih menguasai materi, Miss. That's good. Yeah. Tadi yang pertama, when we speak more slowly, we will make the audience understand what do we mean. Itu yang pertama. Ya, jika kita bicara lebih pelan, dalam artian pelan itu bukan berarti pelan banget. Tidak ya, tapi maksudnya ini dengan intonasi atau beat yang sesuai, ya, yang pas gitu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Karena biasanya when we are trembling, when we are nervous, because our heartbeat runs really fast, ya, really fast. Nah, itu biasanya kita terpicu untuk bicara lebih cepat akhirnya, tanpa sadar loh ya, tanpa sadar. Ini juga sering terjadi kepada saya juga begitu. Ya, jadi di sini when speak more slowly itu lebih seperti itu. Jadi make sure that you speak in proper beat ya. Intonation-nya proper. Oke. Itu yang pertama. The second one is speak louder than you normally do. Speak louder than you normally do. Maksudnya bagaimana ya? Anyone can share your opinion? Speak louder than you normally do. Mungkin maksudnya berbicara dengan suara yang lebih keras daripada normalnya kita berbicara dengan orang lain gitu, Miss. Suara yang lebih keras. Kenapa? Yes, Miss. Okay, please, Muhammad Denny, what does it mean speak louder than you normally do? Maksudnya gimana ya? Supaya apa? Supaya lebih pede, terus jadi kayak gimana, Miss ya? Kayak percaya diri gitu deh. Kalau lebih keras tuh. Oke. Ya. Sekarang saya minta kamu untuk baca dengan 2 macam suara, dengan slow, ya maksudnya dengan suara yang lower, kemudian yang lebih louder. Coba number 1. Oke, number 1 ya, Miss. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Denny, and today in this special occasion, I do like to have a sexy discussion with you about the impact of COVID-19 pandemic to our lifestyle. Oke, yang louder versionnya Number 1 or number 2, Miss? sama, masih yang itu juga. Saya ingin dengar bedanya. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Denny, and today in this special occasion, I do like to have a sexy discussion
with you about the impact of COVID-19 pandemic to our lifestyle. Oke, thank you. Thank you very much, Denny. Nah, Thank you, saya Miss. mau tanya kesan dari temannya. Yes, Miss. Oke. What do you think of Denny? Tadi Denny kan sudah membacakan teksnya yang pertama dengan lower tone, kemudian dengan louder tone. Nah, which one do you think is more interesting to be listened? The louder one. The louder one. Yes, it Kenapa? Why? sounds more confident and clear. So make sure the audience in the back still can hear him clearly. Okay, very good. Yeah, thank you, Nadifa. Yeah, so now you know the answer, yeah, the reason for number 2 why you should speak louder than you normally do. When we speak, in normal conversation, we speak in person. We speak in person, right? For example, we speak only with one of our friend or only two of our friends. But in public speaking or in presentation, probably the smallest scale of academic presentation is that room size audience. Yeah, probably about 30 or 37, or in this class there are 27 including me, so there will be 28. The last one, terakhir. Work on intonation and emotion. Nah, ini yang menarik. Intonation mungkin kalian sudah sangat familiar with intonation, tapi I wonder if emotion, maksudnya emotion ketika berbicara di depan umum itu apa ya kaitannya dengan emotion? Anyone? Jadi apa ya, terkesan enak didengar gitu, Mas. Nggak kayak robot gitu kalau dengar dia ngomong. Oke. Ya, Astrid. Oke, mungkin saya berikan contoh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Aisyah, and today in this special occasion, I'd like to have a sexy discussion with you about the impact of COVID-19 pandemic to our lifestyle. Emotionless, gitu. Ya, jadi yang namanya intonasi, kemudian emotion itu supaya teks yang kita bawakan, we can get more engaged to the audience. Ya, can get more engaged to the audience. Coba kita sum up dulu terakhir. Apa saja hari ini sih bicaranya? Kita sudah bahas tentang speaking fear skill, ya. Yeah, to be confident in speaking, first we need to understand our speaking fear scale so we can overcome our weakness in speaking. And then the second one is to sound more confident, we need to, yang pertama, speak more slowly. The second one, speak louder than you normally do, and then work on intonation and emotion. So thank you for your attention and participation during this session. So here I close the session by Alhamdulillahirabbil alamin. See you again on e-learning session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.